wabarakatuh. Nama saya Rizka Nurlailani, mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Di video ini akan mencoba mempresentasikan materi proposal penelitian yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian 2. Yang pertama, judul penelitian yang saya gunakan yaitu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap hasil belajar peserta didik di SMK Hasina. Adapun alasan saya memilih judul ini karena terdapat gap antara teori dengan kenyataan, yaitu pada kenyataannya kepala sekolah tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna dalam pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya. Bawahan yang dimaksud di sini yaitu guru, tenaga non-kependidikan, dan staf sekolah lainnya. Sehingga terjadi ketidakprofesionalan, salah satunya tenaga pendidik dalam mendidik siswa. Tidak dapat dipungkiri, poin-poin penting dalam proses belajar mengajar menjadi hilang karena hal ini. Berdampaklah pada hasil belajar siswa yang pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak memahami kondisi dan karakteristik guru juga peserta didik. Secara hasil belajar, peserta didik kurang dapat mengoptimalkan dirinya untuk mendapat pembelajaran sesuai dengan 3 ranah hasil belajar, di antaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Gap yang saya maksud yaitu kepala sekolah kurang memahami tupoksinya sebagai pemimpin, di antaranya dalam pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya, dan kurangnya memahami kondisi serta karakteristik dari guru dan peserta didiknya. Yang ketiga, latar belakang masalah. Semua penyelenggara pendidikan, baik di tingkat kebijakan, manajemen, sampai pelaksana atau guru dengan berbagai levelnya, baik level makro, meso, dan mikro, merujuk pada tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan madrasah yang efektif dan efisien, kepala madrasah perlu mengadakan pembagian kerja yang jelas bagi guru-guru yang menjadi anak buahnya. Dengan pembagian kerja yang baik, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta mengingat prinsip-prinsip pengorganisasian, kiranya kegiatan madrasah akan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai secara optimal. Berkenaan dengan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepala madrasah merupakan seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin suatu madrasah yang di dalamnya diselenggarakan proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, keberhasilan proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepala madrasah. Kepala madrasah mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia, di antara lain guru, tenaga non-kependidikan, dan staf sekolah lainnya, karena kepala madrasah merupakan seorang pejabat yang aktif dan kompeten dalam organisasi madrasah, yang bertugas mengatur semua sumber daya manusia dalam organisasi atau madrasah, dan bekerja sama dengan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab mendidik anak didik untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Dikutip dari buku Nur Effendi tahun 2015 dengan judul Islamic Educational Leadership. Selanjutnya, identifikasi masalah-masalah penelitian. Yang pertama, kepribadian kepala sekolah dalam hal ini tanggung jawabnya. Kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap
tenaga pendidik dan peserta didik. 3. Kurangnya pemahaman akan visi dan misi sekolah dapat dilihat dari tidak sesuainya tindakan yang diambil dalam proses pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, yang pertama, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMK Hasina. 2. Bagaimana hasil belajar peserta didik di SMK Hasina. 3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi hasil belajar peserta didik di SMK Hasina? 6. Hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap masalah penelitian di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sementara. Adapun hipotesis sementara dari penelitian ini adalah hipotesis awal, yaitu kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi hasil belajar peserta didik di SMK Hasina. Hipotesis akhir, yaitu kepemimpinan kepala sekolah tidak mempengaruhi hasil belajar peserta didik di SMK Hasina. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode asosiatif yaitu merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket model skala Likert. Berikut adalah contoh dari angket model skala Likert. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Subjek yang dijadikan populasi yaitu guru dan non-guru dengan jumlah populasi yaitu 52 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yaitu 52 orang. Hal ini mengacu kepada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang diteliti tetap sebanyak jumlah populasi, yaitu 52 orang. Yang terakhir, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan uji statistik, yaitu dengan statistik deskriptif dan dengan analisis regresi. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan analisis regresi yaitu merupakan studi untuk melihat sejauh mana ketergantungan Y, yaitu variabel terikat, jika X atau variabel bebas mengalami perubahan dengan maksud untuk meramalkan nilai Y. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.